kata gue dia itu sebagai content creator ya namanya, content creator ya. Dia ngikutin arus sih kalau menurut gue, karena kalau lu ngeliat algoritma sekarang ya kan, lu kalau ngeliat algoritma sekarang content creator yang videonya, fotonya, pokoknya artnya dia lah, seninya dia gitu, yang naik itu sesuatu yang kontroversi gitu. Yo RAD Podcast with Abang lagi, asik. Gua lagi guys. Biasanya kalau sama gue udah fix bar time ya. Frontal time bro. Udah. Siap-siapkan age restrict ya. Ya. Oh dan lesber. Ya. Yang ya apa nih? Mau bahas sensitif, apa? cabut dulu ya. Yang sensitif cabut. Yang gampang terluka hatinya, yang sensitif cabut dulu. Kalau Pak, kalau mau bahas yang tadi Bapak pengen bahas sama saya, itu bahaya sebenarnya. saya diomelin cewek saya, Pak. Berantakan ntar Pak, rumah tangga bahaya. Makanya jomblo. Kalau lu jomblo kena sad boy, gue sairi lah. Gue usah pakai alasan gitu lah. Oh iya. Rambut udah ketumpan kuasa gitu anjing. Ya memang orang depresi jomblo halu set itu udah begitu jadinya. Tapi jujur ngomongin rambut tadi ya, sebenarnya rambut gue nih kemarin habis di bleach. Apa bleachnya ini? Terus gue hitemin lagi. Anjing aja. Gak gue hitam, gak. Gue bleach aja, lu boleh liat fotonya, ntar gue kirim di DM lu dah. Bener-bener rambut gue kayak Sule anjing. Terus gue pikir kayak anjing gak jadi dia kayak Sule. Abis itu gue timpa sama dark brown yang bener-bener gelap nih. Jadi hasilnya kayak gini udah. Kayak kelihatan coklat gitu kan. Nah matahari ada merah gitu ya. Iya, kayak layangan. Aji. Bagus ya gue bang. Lu warnain biru kayak apa kayak biar kece. Tadinya biru pak. Cuman birunya tuh luntur. Aji. Birunya luntur, akhirnya warnanya jadi atasnya tuh SS grey. Awal kan ngebleach satu kali doang tuh. Awal jadi ini jadi warna bleach lagi ya. Ngaco warnanya. Tapi bagus. Jadi sininya ash brown, atasnya ash brown, sininya hijau kan kuning kan kalau kuning bleach campur biru jadi hijau gitu. Jadi gitu kayak rapper gak jelas gitu aja. Aduh gak jelas banget. Habis itu digimbal. Jadi anjing gimbal anjing. Aku mau kayak apa kalau rambut gimbal anjing. Bagus ya bang. Udah lah kita bahas ini aja dulu. Ini bahas yang apa? Lagi sebenarnya gue nggak terlalu tahu masalah ini, masalah ospek yang lagi booming ya, masalah ospek ikat pinggang gitu ya. Sebenarnya Pinggang kau mana? Gak ada kok. Enggak, itu sebenarnya kenapa sih emang nggak boleh ospek kayak gitu, atau emang itu udah di luar batas sih sebenarnya? Gua nggak tahu ini di luar batas apa enggak. Pandangan opini publik bilangnya di luar batas. Iya. Gue pribadi ya kalau dilihat dari konteks orangnya marah-marah sampai segitunya itu keluar batas sih. Maksudnya sekarang gini dah, lu ngomel-ngomel. Kalau lah ini sebenarnya mirip-mirip sama opini ini sih Coki Tretan. Kalau di ospeknya marah-marah gitu, tapi langsung gitu, kayak depan lo langsung gitu, itu ya udah, itu masih mending gitu, karena emang bener-bener feelingnya kerasa gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya lu ngomel-ngomelnya online gitu, konyol anjing, konyol gak sih? Satu konyol. Ngomel-ngomel. Kedua kayak kesannya gimana ya? Kesannya kalau menurut gue nih dari pandangan gue, kesannya dia kayak mempermalukan satu orang di hadapan orang lain aja. Maksudnya kan kalau ospek yang biasanya dia marahin orang, misalnya one on one gitu, ya marahin sendiri gitu. Ya sama, ya kata siapa anjir, segitu juga. Oh iya. Lu kira pas kita mau SMA nggak gitu? Ada juga yang dimalu-maluin depan teman-teman kita, tapi gue lupa siapa. Kalau gue ya perbahasa ini yang gue bilang konyol tuh bukan mempermalukannya, jadi kayak sensasinya lu marah-marah online itu kan bisa di-mute anjing. Lu mute aja ininya.
Dianya mute aja. Atau volumenya lu kecilin. Gue terus udah kayak diomelin online sama diomelin offline. Kayak konyol sih lu pasti ada itu, gue yakin tuh ya di anak-anak yang di ospek yang lainnya tuh, gue yakin ada yang gini, ini orang apaan sih marah-marah ya, marah-marah gitu offline di depan. ya. Itu tuh rasanya kayak pasti ada tuh yang ngomong-ngomong, yang ada tuh orang ngomong yang anak-anak lainnya gitu, apa cacing gue tiba-tiba ngomel, pasti ada kayak gitu. Jadi kayak terus paling ada juga yang kayak ayo sabodot tadi nggak mah, kayak bodoh amat gitu anjing. Lalu tuh orang marah-marah ngamuk-ngamuk, buang tenaga sendiri anjir. Orang ngomong di ospek online ngomong ngamuk-ngamuk tapi kayak buang-buang tenaga gitu. Dianya mute aja. Bodoh amat gitu. Iya. Terus lu lihat gak ada lagi tuh yang ada lagi anaknya ngevideoin pas cuttingnya berantem aja. Itu gue nggak kayak kocak, drama banget anjing. Ada cuy, jadi cuttingnya berantemnya pakai kamera kayak aulanya gitu. Kelihatan kamera zoom aula itu ngezoom tuh pas cutting lagi berantem gitu. Cutting berantem di ruangan kelihatan. Anjing, dorong-dorongan anjing, gue kayak bisa. Anjing pertunjukan ini, gue jadi mahasiswanya gue anjing pertunjukan nih anjing. Kayak nyari sensasi banget gitu berantem depan adik kelas itu. Online lagi. Kacau kan? Aneh-aneh anjing bener dah. Lu bayangin dah. Gak gitu tuh biar gitu. Apa anjing? Gimana coba gitu berantem depan adik kelasnya. Kalau gue sih gue pasti mikir kayak aneh-aneh kok. Kalau gue jadi cutting ya sebelum gue berantem gitu, gue sih mikir ini tuh online yang nonton banyak, pasti ada kemungkinan juga kalau gue berantem online gini ada yang ngerekam, dan gue jadi malu sendiri gitu loh, niatnya mau show up, mau show off gitu kali kelas, kalau gue kuat gue keren gitu, gue bisa berantem gitu, tapi malah jadi malu gitu. Iya, malu-maluin diri sendiri anjing. Lah iya anjir, gimana coba? Maksudnya dia nggak mikir panjang. Maksudnya gini dah, lu mau offline mau online juga sesuatu yang lu lakuin bisa kerekam gitu aja. Kalau offline masih mending pak. Lu dikumpulin di lapangan. Masih lebih kecil kemungkinannya. Lu dikumpulin di lapangan. Terus diomel-omelin ya pasti kan gak ada yang bawa HP. Kalau ada yang sekali ketahuan ngerekam juga pasti cuttingnya ngamuk-ngamuk lah. Dan juga sopan juga gitu. Iya, kan kalau online gak ada yang tahu. Bisa jadi off cam, rekam gitu. Atau malah dia nge-record screen. Lah bisa juga kayak gitu. Intinya bakal bisa kerekam dan kesebar di jejak digital gitu anjir. Iya nggak sih? Bener banget sih. Nah iya. Itu kalau gue lihat dari sisi ininya, sisi yang tadi gue bilang ada orang bilang ini over. Cuman menurut gue dibilang over bisa sedikit. Cuman kalau misalnya ada orang yang bilang kayak anjing ini over banget ya, belum pernah masuk basket anjing. Sebenarnya semua hal sekarang dibilang over anjing. Apa aja dibilang over gitu. Apa aja anjir dibilang over? Aja dibilang iya over. Gak sih? Sesuatu hal yang kecil aja tuh bisa dibilang over sama orang gitu. Bisa dipermasalahkan anjing. Keselin juga kan jadi. Contohnya lah. Lu ditatar sama guru lu. Ada yang ngelapor kan pasti. Iya. Ada yang nggak suka sama gurunya. Iya, maksudnya kalau emang natarnya buat kebaikan gitu, bukan karena gue natar karena gue mau ngelampiasin emosi sebagai guru menurut gue, itu lain lagi ya. Cuma kayak emang ada bocah tengil gitu, ada bocah tengil dibilangin kagak ngandel gitu kan, terus tiba-tiba si gurunya natar, pak nampar kamu nih nggak sopan banget. Ya itu wajar, tapi kalau bisa tiba-tiba dia ngelapor gitu kan kayak anjing apaan sih, ngelapor ke nyokap bokapnya anjing, ngelapor nyokap bokapnya gitu. Telepon polisi. Gue aja nih ya waktu gue nggak bawa sih, cuman ini gue sebagai pelajaran dong. Waktu gue, lu tau gak sih yang masalah gue tuh yang kelas 10?
Oh iya ya. Yang gua di pojok ruangan tuh. Iya. Ya kan? Yang seorang permasalahin. Gue cerita ke nyokap gue. Tapi tau gak nyokap gue ngomong apa? Apa? Tau gak nyokap gue ngomong gini aja. Bagus, laki-laki lo berantem sono. Gitu aja. kayak bukannya banyak juga orang tua sekarang yang kayak manja-manja. Hah, kamu kok banyak? Kamu takut aja. Takut nih kayak. Iya. Itu aja. Malah nyokap gue cerita. Katanya kok zaman dulu tuh guru nantar muridnya ngelapor ke maknya, ditambahin balik sama nyokapnya. Iya, dulu begitu keras bro. Udah mah ditampol di sekolah, ditampol lagi di rumah, mending diem aja. Jadi kayak double gitu. Tapi kan lain gitu, kayak sesuatu yang seharusnya emang ya apa ya, semuanya bilang over lah, bener tadi semua dibilang over. Iya. Yang seharusnya B aja dibilang over gitu, jadi kayak lu terlalu gini. Iya. Bahkan yang beneran sensitif ya gitulah. Ya dibiarin. Dibilang apaan sih lu boy? Apaan sih lu boy, lu gini. Tahu aja. Aduh, gimana ya? Terus selain, menurut lu gimana nih ospek-ospek ini? Kan dari tadi gue ngebacot mulu nih ya. Gue mau denger lu ngebacot sekali. Gimana ya? Gue pribadi kan gak ngerti nih sistem ospek tuh kayak gimana ya. Jadi kalau menurut gue gitu ya, menurut gue sih kalau ospek gitu apa ya? Itu suatu hal yang biasa sih kalau gue denger dari cerita-cerita teman-teman gue gitu kan, teman abang-abang kelas gue juga, emang ospek tuh begitu gitu. Cuman emang ospek kali ini aja yang lebay sih menurut gue, entah dari cuttingnya yang lebay atau dari media aja sih yang lebay-lebayin gitu kan. Maksud gue sekarang buat misalnya lu nge-share sesuatu gitu, video kayak foto kayak itu kan gampang banget naiknya gitu. Apalagi kayak lu masukin TikTok gitu, viewsnya gampang lah naiknya gitu. Jadi menurut gue nggak ada masalah sih lu mau ospek kayak gimana segala macam. Waktu itu kan juga katanya pernah kan ada yang pernah ospek terus sampai mabanya ada yang meninggal kan katanya, apa gimana gitu. Itu sih ngaco sih Pak, udah yang meninggal kan. Cuman itu nggak terlalu besar kan, maksudnya nggak digede-gedein kan. Ya ibaratnya gini dah, kalau ada kayak gitu nih ya, misalnya kampus UI ada yang ngospek sampai meninggal, ya itu aib buat universitasnya Pak, aib buat kampus Pak. Makanya nggak digede-gedein gitu loh. Iya. Karena bakal fatal. Cuman kan walaupun gak digede-gedein juga ya lu tau lah netizen kayak gimana ya kan. Anjing. Apalagi ospek-ospek kayak gini sampai banyak parodinya gitu di TikTok tuh. FYP gue isinya ya gitu. FYP-nya mana ikut pinggang kamu gitu. Ospek. Tapi gue mandang video-video ospek ini ya, ketawa sih gue Pak. Ketawa sih gue sih jujur gue ketawa bukan. Kenapa tuh? Karena gue jujur mau dibilang sebenarnya kalau dari sisi keras atau enggaknya, marah-marahnya ya biasa lah, namanya ospek masih marah-marah kan. Mos juga gitu ya. Yang gue ngakak itu marah-marahnya kenapa harus online. Malu-maluin diri sendiri. Kampus gue ya di Untar nih. Di Untar aja kampus gue yang kemarin nih. Di Untar aja pas gue ospek. Kayak ya udah ospeknya santai anjir. Jadi tahu juga gak ada marah-marahan karena mereka juga Iya karena mereka juga pinter gitu. Ngapain sih gue ngamuk-ngamuk online? Gak ada kerjaan anjing, ngamuk-ngamuk online gak ada sensasinya anjing. Iya gak asik. Lu ngamuk-ngamuk sama layar gitu. Gak asik anjing. Lu bayangin lu cutting gitu. Lu cutting, lu ngamuk-ngamuk gitu. Iya paham lu ngamuk-ngamuk sama maba gitu kan. Tapi lu ngamuk-ngamuk kan sama layar gitu. Terus coba lu bayangin lu lagi diliatin orang di rumah lu gitu. Lu ngamuk-ngamuk sendiri kayak orang gila anjing. Kamu ngapain ngamuk-ngamuk ngospek kayak kocak gitu.
Kalau cek orang pasti oh ospek. Kayak emang seru sih. Mungkin emang yang namanya ospek tuh seru. Jadi kayak ada mungkin kita bisa melampiaskan apa yang dulu kita pernah ngerasain dari cutting kita atau enggak dari Balas dendam kita. gitu, pasti ada balas dendam. Balas dendam. Ospek kan sama MOS mirip-mirip nih. Mungkin ada viewers tuh juga yang anak-anak baru masuk SMA gitu kan. Iya. Yang namanya tegas, keras ya, bukan kasar ya. Keras loh, bukan kasar loh. Yang namanya keras, sama tegas, marah-marah waktu ospek ya biasa aja. Biasa banget. Ya, biasa banget. Ya emang harus kayak gitu. Gua aja waktu apa sih? Selama gua paskib kemarin tuh, waktu pradiklat gitu. Senior gue ngomel-ngomel gitu ya udah makan hari-hari ya ini. Udah biasa gitu. Sebenarnya salah dua-duanya sih. Satu emang mungkin anaknya yang terlalu belum biasa digituin ya, belum biasa dikerasin. Satu juga cuttingnya juga ngapain lu marah-marah depan kamera, nggak ada essence-nya anjing, nggak ada esensinya, nggak ada rasanya. Iya, nggak ada rasanya. Lu marah-marah online itu nggak ada rasanya kan. Iya. Udah salah dua-duanya sih, karena ya emang yang namanya ospek gitu ya, lu baru masuk satu lingkungan lu ya, lu harus biasa keras di lingkungan itu. Malah bisa aja abis lu kena ospek, ya kelasnya jadi baik sama lu gitu kan, gak ada yang tahu. Iya. Ya cuman kan ya mungkin kayak pengen balas dendam gitu kan katanya. Gue paham sih. Cuman ya lu mau balas dendam gitu. Cuman sekarang situasinya udah beda gitu. Lu tahun lalu pas lu ospek nggak ada corona gini gitu. Nah, iya, jadi kalau marah-marah nggak usah online. Iya, lu mau ngelampiasin di situ ngapain aja? Ngelampiasin di online tuh buat apa gitu? Jadi kayak lu cuman buang-buang waktu lu, buang-buang tenaga lu gitu. Gak puas anjir, gak puas. Ya lu bisa nanti kalau udah offline. Emang kalau habis misalnya lu udah beres nih ospek nih, terus udah gak ada covid gitu, kan langsung masuk lagi nih, masuk kampusnya. Bakal ada ospek lagi nggak tuh? Gak ada ospek lagi. Ada ospek lagi. Ya mungkin itu sih yang dipikiran mereka ya. Karena nggak bakal ada ospek lagi, jadi gue harus manfaatin waktu ini gitu. Ya. Jadi udahlah habisin aja dah gitu. Tapi yang aneh kadang-kadang tuh pas ospek lu suruh bawa barang ini yang barangnya nggak jelas gitu aja. Iya nih. Itu kenapa ya? Kenapa Kok bingung. Kamu suruh bawa apa? Tali dengan panjang sekian, warnanya harus sekian, warnanya harus ini, harus itu. Gue pernah lihat tuh ada, nggak tahu kampus mana. Jadi dia kan pastinya pakai kemeja ya putih, terus bawahnya hitam gitu kan. Itu masih oke gitu. Gue liat itu kenapa atasnya ada kayak topi petani, tau gak sih lu yang begitu tuh? Topi kunglau tuh udah itu. Terus ngalungin pete anjing. Enggak, yang menjadi masalah itu masih oke gitu ya. Ngalungin pete anjing, pete tuh bakal apa anjing? Tapi ya mungkin tradisi sih ya kayak gitu sih ya. Emang satu yang nggak bisa dihilangin dari Indonesia. Tradisi budaya. Tapi nggak juga nggak tapi juga kalau di luar, angkatan. Di luar gitu nggak sih? Di luar ada ospek gitu. Di Cina nggak ada ospek kan? Nggak ada ospek ya? Cina nggak ada di luar aja kali ya. Kalau di luar dah Malaysia gitu. Di luar planet. Coba dah, ini dah. Teman-teman kita yang masuk PTLN nih, ada nggak yang ngepost tuh Ibon? Nggak ada. Tapi yang PTN, shit deh, feeds gue isinya tuh Ibon semua ya Allah. Bener. PB. Astaga. Kalau nggak tuh Ibon itu story-nya ya Allah rame bener kayak bubaran pabrik, bener. Parah. Tuh Ibon. Lu nge-scroll, chat refresh tuh Ibon lagi. Tuibon lagi. Tuibonnya enggak. Sekarang gini dah. Kita punya acara Zorfas ya. Kita bikin Tuibon. Dar. Taruh. Satu kali itu doang kan. Enggak ada lagi. Ya iya. Ini dia masuk kampus sekali doang. Tuibonnya rame bener. Buset. Udah kayak tugas kuliah. Hari ini Tuibonnya ini. Yeah. Hari kedua
Halo, hari ketiga Frisian Flag. Hari kelima Elben aja. Iya. Hari kelima Elben. Gue sempet mikir tuh. Kan yang pertama gue lihat yang kayak Frisian Flag, Hilo. Gue mikir nih orang endorse kan, kata gue. Buset, lah ini endorse nih. Boleh juga gue komen lah. Itu SG waktu itu. Asik endorse gue bilang gitu kan. Setelah gue komen, gue cabut lagi. Gue lihat story lagi. Lah, kok ini ngepost juga, kata gue. Dia balas. Enggak di kuliahan lah, anjir. Kan enggak aneh sih mungkin. Enggak aneh sih. Buat mungkin itu juga bisa jadi kebanggaan buat mereka gitu loh. Paham enggak sih lo? Jadi kebanggaan buat mereka. Marketing kuliahan bagus juga sih menurut gue. Enggak marketing juga maksud gue. Enggak serius dong. Nah, coba lu mikir dah. Sekarang nih tahun ini angkatan kita tuh rame banget anak-anak TikTok. Anak-anak TikTok, selebgram ada semua gitu istilahnya. Masuk kuliah. Mereka upload ya karena gini, Pak. Karena gini, Pak, yang saya tahu ya. Artis-artis TikTok nih range-nya dari angkatan 2001 sampai 2004. Iya. Jadi kemungkinan kalau TikTok masih ngetren ya sampai 2-3 tahun ke depan. Itu pasti juga ada TikToker yang masuk ospek gitu. Karena TikToker Indonesia ini yang terkenal gitu kayak siapa sih, Anselma ya? Jadi gitu-gitu pokoknya. Itu tuh, lu kenapa gue ngomong Anselma? Iya lu, demen nah, kan gue iya maksud gue. Astaga. Itu pasti kayak umurnya ya umur sekitaran kita gini loh, Pak. Cuma penontonnya banyak yang bocah, Bang. Ya. Penontonnya banyak masih. Kalau gue melakukan sebuah riset gitu ya, dari gue ngeliat komen-komennya, terus cara mereka komen. Sorry, riset lu tai. Nggak, gue kan kalau nonton sesuatu ya, mau YouTube, Instagram, mau TikTok gitu, gue pasti baca-bacain komen. Nah, gue kalau ngeliat dari bahasa komen-komennya, ini masih bahasa-bahasa bocah banget, cuy. Masih bahasa-bahasa bocah baru masuk SMP, baru masuk SMA atau baru lulus SMP gitu aja. Bahasa bocah kayak gimana sih? Gue nggak paham maksud lu gimana bahasa bocah. Bahasa bocah tuh gimana ya? Kayak lu mempertanyakan kehidupan seseorang yang seharusnya tidak lu pertanyakan itu. Kakak agamanya apa? Ukuran lu berapa? Oh, gue kira agamanya apa? Nanya ke ukurannya apa? Nggak ada ukuran sih. Gue kira dia ukurannya berapa? Oh gitu. Gak ada B. Mau ngomong tapi nggak enak ya kan? Aduh, seru. Rusak anjing. Tapi sumpah lo, gue ngeliat TikTok nih, walaupun gue nggak install TikTok ya, walaupun gue pribadi gue ini udah kayak berkomitmen gue nggak bakal bikin TikTok, apalagi install TikTok. Jadi ini kalau lihat di HP gue, di iPad gue tuh nggak ada TikTok sama sekali. Tapi Pak, walaupun nggak pernah saya install, Pak, tetap isi Instagram ya TikTok. Muncul juga. Selalu. Kalau saya lagi explore gitu kan, pasti ada TikToknya. Ada TikTok yang gini. Itu kan kalau saya nonton lagi bukannya jam 12 malam kan jam-jam rawan, Pak, itu, Pak. Bahaya. Dengkul ngilu. Selangkangan gemeteran. Susah, Pak. Kan kita pribadi kan, aduh ini kok masih ada yang gini. Udah kayak zombie Pak, nembak. Ya kan orang joget tangannya. Atau enggak yang goyakannya gini tuh kan meliuk belut gitu kan, bikin belut kita berkontraksi kadang-kadang. Anjing udah mulai traveling bangsat. Edge restrict ya. Anak bocil nggak boleh. Restrict. Nggak video apa lu emang selalu restrict bang anjing. Mau bahas apapun emang selalu ada restrict. Kalau udah ketemu gua nge-podcast udah hancur. Fix restrict. Restrict anjing, nggak boleh bocil nonton ini. Orang boleh. Tapi Pak, walaupun kita nggak boleh bocil nonton ginian, sebenarnya cuma ini doang Pak, formalitas doang loh Pak.
Formalitas. Karena zaman sekarang bocil start. Iya, zaman sekarang nggak ada orang bikin akun Instagram, akun email, akun YouTube. Pokoknya nggak ada bocah zaman sekarang yang bikin akun YouTube. Dia naruh umur aslinya nggak ada. Iya. Nggak ada. Pasti 18-17 tahun. Lu mau umur 14-15 pasti juga, dia nulisnya segitu. Dan juga Pak, zaman sekarang nih ya Pak, itu bocah kelas 2 SMP itu udah bisa kawin, Pak. Ada yang dipaksa kawin aja. Ada yang dipaksa kawin. Bukan nikah loh, kawin loh. Oh iya. Konteksnya beda loh. Anak-anak kelas 2 SMA sekarang, 2 SMP sekarang udah pada bisa kawin, Pak. Set gue liat gue, anak-anak ini sekarang rusak. Parah. Cukuplah kami waktu SMA yang udah bejat dari kelas 1 SMA gitu. Udah lah, lu nggak usah ikut-ikutan ya, nggak keren, bandel tuh nggak keren, asli. Gue bilangin aja. Ini jangan-jangan nih 4-5 tahun ke depan, 4-5 tahun ke depan ini bocah-bocah SD kelas 4, kelas 5 udah bisa gini. Udah bisa gini, Pak. 4-5 tahun. Karena makin kesini tahunnya. Makin hancur. Anak-anak makin berkembang, Pak. Makin hancur, Pak. Zaman-zaman bokap nyokap kita nih. Zaman-zaman bokap nyokap kita tuh udah mulai bandel banget tuh kelas 3 SMA, kelas 2 SMA. Zaman-zaman kita sekarang itu juga baru banget mulai. Baru mulai itu. Sekarang ya Allah. Kalau sekarang mulai udah jauh, Pak. Iya, udah jauh. Kalau zaman-zaman mama kita masih muda mah itu masih polos-polos gitu. Iya, orang gua nggak pernah lihat. Gua nggak pernah ngedenger tuh apa bokap nyokap gua cerita dulu gua ada yang begini gua SMA, enggak ada. Paling mentok-mentok dulu mah orang-orang Indo kayak dulu sopan-sopan dah, Pak. Sekarang udah kacau. Bocil. Adik gua aja ya. Adik gue ya. Ini terlepas dari gue yang sering ngomong bukan emang barbar juga kalau di rumah. Cuman adik gue itu tahu arti kata ngentot, Pak. Gue tanya, Gen, lu tahu dari mana ngomong kayak adik gue kelas 5 SD. Gen, kamu tahu dari mana bahasa kayak gitu? Dari temen gitu. Emang artinya apaan? Aku nggak tahu. Jujur artinya apaan? Gue iya tidak masuk pantat. Itu terkontaminasi anjing gitu banget. Anjing jangan-jangan anak SD udah bisa gini anjing dah. Banyak banget bocil yang udah bahasanya juga udah kotor banget aja. Dari bahasa aja udah kotor gitu. Anjing udah nggak ada tata krama gitu. Udah nggak ada saringan anjing. Kalau ngomong gak ada pak, kacau hancur. Ini mau bener sih kalau katanya ini akhir zaman ya, udah bener akhir zaman sih, udah nggak make sense semuanya. Iya udah hancur semua, maksud gua kacau juga sih ya masa apalagi masa kayak gini cuy. Iya masa ntar lucunya gini pak, ntar kalau misalnya masa pubernya tuh dimulai dari kelas 5 SD pak. Kelas 5 SD udah puber gitu laki-laki. Kalau buat cewek mungkin itu masih normal bang. Kalau buat cewek itu masih normal. Ya kan emang umur segitu kan. Iya kalau cewek masih gitu. Kalau cowok kan SMP SMA bro. Gila anjir. Besok nggak ada kata-kata SMA anjir. Udah SMP pendidikan terakhir. Akhlakles anjir. SMP udah SMP langsung bisa kerja dah. Selalu dah. Akhlakles anjir. Makanya untung gue pindah ke Cina ya anjingnya. Tapi nggak menjamin juga Cina lebih baik daripada sini sih. Gue yakin. Iya parah juga sih. Orang negara mirip sama kita pak.
Iya. Juga deketan nih kan. Tapi at least nggak segoblok orang-orang sini. Yang apa informasi mentah ditelan mentah gitu aja. Informasi itu ditelan mentah, itu. Bener banget Aji. Bener banget. Informasi mentah ditelan Aji. Informasi apa kayak gitu ditelan mentah. Ibu-ibu aja biasa ibu-ibu kan. Iya. Asal forward aja ini. Ya ini kayak asal tanya gitu kan. Kayak tadi gue post di IG gitu soal yang soal uni-uni gitu kan. Masnya sekarang kuliah mas? Ya bu. PTN mas? Masih PTN sebut anjing. PTN mas? Ya bu PTN bu. Alhamdulillah Unila gitu gue bilang Unila. Oh mas. Dia nggak terkenal gitu anjing. Oh Unila yang Unila di mana ya mas? Itulah bu di situ. Oh kamu pasti nggak keterima SBMPTN-nya di UGM gini di UGM UI ITB nggak terima. Iya bu, saya di Unila Universitas Lanzhou. Mamam tuh Lampung. Doa. Aduh. Mamam tuh aja. Mama bapak-bapak tuh kalau dapat info apa-apa langsung forward gitu. Ya, yang paling kocak adalah gini, informasi. Dia dapat message gitu ya. Kirimkan pesan ini ke 10 orang teman Anda. Anjing, zaman-zaman gue SD anjing. Kalau tidak kalian kamu akan sial selama 7 keturunan. Terus ibu kamu jadi korban pelet. Iya, korban pelet. Terus dia cuma punya 9 kontak, kan mampus anjing. Paniknya setengah mati udah kalau kayak gitu tuh. Gue tuh dulu pernah dapat sering banget di situ di BBM, BlackBerry Message tuh enggak sih? Iya. BBM. Ada BlackBerry. Iya. Podcast pesan ini ke. Kirimkan apa? Udah gitu bobo agama lagi kadang-kadang. Iya, anjing parah banget itu. Suara auman dari bawah laut sudah terdengar. Kirimkan pesan ini dengan kata Allah, maka Anda akan selamat dari auman itu. Di Al-Quran nggak ada anjing. Nggak ada. SMS gitu nggak ada. Nggak ada, suruh ngirim WA. Menyebarkan syiar Islam ya. Iya. Cuma suruh ngirim BBM itu nggak ada anjir. Nggak ada. Menyebarkan syiar Islamnya ada, bener. Dapat pahala, dapat apa iya. Tapi kalau tidak menyebarkan terus malah meninggal, nggak mungkin. Tidak bisa. Menyebarkannya malah membuat orang jadi bego gitu ya. Salah sih anjing. Salah aja gitu menyebar. Goblok. dan goblok ya dulu gue percaya anjing. Gue juga sempat percaya anjing. Gue tapi percaya begituan. Padahal kita nggak boleh akal sekali. Gue sempat percaya cuy. Gue tuh pertama megang BBM juga tuh. Waktu itu kan. Gue sampai takut pak. Gue sampai nyari kontak cuy. Gue minta kontak lu dong. Gue minta pin BBM dong. Kontak gue kurang 1. Anjing. Aduh. Masih ada kayak gitu ya? Masih ada kayak gitu ya? Udah nggak ada ya, udah nggak zaman ya. Gue sering nemunya di Facebook, bagikan ke 10 grup, maka Anda akan gini. Emang Facebook tuh isinya orang jahiliyah semua anjing, udah kacau anjing. Bukan jahiliyah lagi anjing, baladah anjing. Digo. Kelamaan di gua emang begitu tuh. Anjing. Segala apalah ada be di Facebook anjing. Segala anak harimau dijual aja di Facebook. Kalau gue liat tuh. Iya. Anak harimau, anak beruang grizzly, sumpah ada yang jual anjing. Beruang grizzly yang coklatnya kalau jadi gede itu jadi kayak beruang-beruang di Amerika gitu yang warna coklat. Iya. Oh iya. Di Facebook ada anjing jual. Ada penjual. Beruang sertifikat. Ada. Sertifikat. Anakan beruang grizzly sertifikat lengkap impor dari sini. Anjing. Mau taruh di mana anjing? Gue piara sini jadi guling anjing. Gue sudah tidur di sini nih anjing, gue sudah tidur di sini. Kamu belum tidur di sini. Iya, lu tinggal tidur udah hilang anjing. Hilang. Iya. Dan gue kalau piara beruang ya anjing, kalau piara beruang tuh tainya segede apa ya anjing? Nah, itu. Tai beruang segede apa anjing? Itu.
Maksudnya Gak kebayang gue lu taruh ngejual kamar hewan biar- buas. Gak, gue mikir gini, lu ngejual hewan buas segampang itu anjing. Gimana yang caranya? ilegal anjing. Ilegal kan? Ilegal anjing. Apa BM black market dari kapal-kapal gitu biasanya. Iya paham, black market pasti. Iya. Cuma bisa di-share di Facebook anjing. Iya kan orang udah butuh duit pak di Facebook itu sekarang tempat jual-jual di web gitu pak bisa dibilang pak. Facebook. Iya. Oh gila, Tapi gue berapa tahun gak buka Facebook ya? Nggak se-deep web itu. Iya, maksudnya itu. semi Kayak deep web. barang-barang black market gitu banyak juga di Facebook pak kadang-kadang. Kan saya kan kadang-kadang kalau iseng malam-malam gabut nggak tahu ngapain daripada saya melakukan hal yang negatif kan daripada saya melakukan hal yang negatif mending saya Tidak usah diperagakan dong. mending saya buka Facebook saya lihat ada hewan apa sih dijual itu jalak Bali anjing segala burung tukan anjing pokoknya kayak hewan-hewan yang langka gitu dijualin dah pak. Gue nunggu burung ababil dah yang dijual dah. Anjing auto kiamat bangsat. Cuma gak kiamat anjing. Ya kiamat lah burung neraka datang anjing itu. Oh iya. Burung ababil. Iya. Gue dulu waktu kecil, gue mikirnya burung ababil tuh phoenix anjing. Gue mikirnya burung yang punya paruhnya begitu tuh, yang biasanya naruh bayi tau gitu. Yang di kampung naruh bayi. Yang mulutnya gede gitu ya. Iya, anjing yang mulutnya gede banget. Iya, yang kayak iya. Yang kayak apa namanya? Gondok. Bolok. Double chin temolok kayak gitu. Iya, itulah. Gue mikirnya gitu anjing. Kita dibahas apa sih anjing sebenarnya? Enggak tahu anjing. Thumbnailnya apa anjing? Thumbnailnya apa anjing? Thumbnailnya apa? Apa yang dibahas anjing? Gak jelas anjing yang dibahas bener. Parah. Enggak, tadi gue mikir cuma bahas satu loh. Kenapa muter anjing? Kenapa jadi keburung ababil anjing? Dari ospek ke burung ababil gitu. Enggak ada ininya, enggak ada relasinya anjing. Tapi enggak apa sih Pak, mending bahas gituan Pak daripada kita melanjutkan apa yang tadinya mau kita bahas Pak. Iya, takutnya kan isunya lebih sensitif Pak, itu sensitif Pak. Maksudnya kan apa sih menyangkut mental health juga. Iya, itu. Terus banyak yang support juga. Iya, apalagi kan banyak juga orang yang sensitif gitu ya dan terus kalau barbar saya ditawarkan ke sono yang ada pacar saya ngambek seminggu sama saya dia bilang kan temen aku kamu dan temen aku wow berantakan. Aduh. Gue ditelepon tadi. Waduh. Bukan sama cewek gue. Kalau yang telepon cewek gue bahaya anjing, konspirasi langsung. Kan ini tidak siaran langsung, kok dia tahu. Aduh. Bahaya. Iya kan enggak lah ya. Iya. Aduh. Sampai saya lagi podcast gitu. Aduh, astaga. Jadi gimana ya? Boleh kali ya bahas dikit aja kali ya. Bebas. Ya, bahas dikit aja. Gak usah mendalam lah, gak usah mendalam lah. Ntar gue yang kasih rem lah ntar jangan. Tapi karena gue sebenarnya netral ya. Coba gue mau denger opini lu sih. Kalau menurut gue, aduh, ini gue usah sebut nama. Iya, sebut nama. Kayak gue juga pasti main aman bro. Gak. Inisial pun aman. Ini yang dipertaruhkan nih rumah tangga saya. Enggak, gue kan ada dua nih. Nah, gue paling gak suka sama yang ya pokoknya antara dua itu ada salah satu yang paling gue gak suka gitu. Emang ada dua? Ada dua bro. Gue taunya yang lu tahu satu kan. Nah yang lu tahu nih yang kita bahas yang lu tahu. Menurut gue itu gimana ya? Kata gue dia itu sebagai content creator ya namanya, content creator ya. Dia ngikutin arus sih kalau menurut gue, karena kalau lu ngeliat algoritma sekarang
ya kan? Lu kalau ngeliat algoritma sekarang, content creator yang videonya, fotonya, pokoknya artnya dia lah, seninya dia gitu, yang naik itu sesuatu yang kontroversi gitu. Jadi sesuatu gimana nih? Menurut lu yang menurut lu bagian kontroversi di konten dia tuh kayak gimana sih? Kontroversi maksud gua tuh kayak apa ya? Sesuatu yang sensitif bagi banyak orang gitu, tapi dia umbar gitu. Maksudnya kayak lu punya masalah gitu, masalah pribadi. Kalau lu pribadi deh gitu, lu sendiri nih bang, lu punya masalah pribadi yang pribadi banget, maksudnya itu privasi lu gitu. Masa iya lu mau bahas atau lu mau kasih tahu ke orang, bahkan lu buat ngasih tahu ke sahabat lu sendiri aja itu kayak masih mikir ya, gue kasih tahu nggak ya gitu. Jangan sahabat deh, lu punya masalah pribadi, lu mau ngasih tahu ke orang tua lu, ini masalahnya universal ya, masalahnya apa aja nih. Lu mau ngasih tahu masalah itu ke orang tua lu sendiri aja, lu masih mikir beberapa kali. Intinya gitu. Personal ya, intinya personal. Kalau menurut gue sih, gini sih, gue nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya satu, gue nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cuman yang gue tahu, yang gue dengar dari orang-orang, emang masalahnya emang personal. Cuman ya personalnya masalah orang tuh tetap butuh orang buat cerita. Iya sih. Siapapun itu. Dan ada kalanya ketika dia nggak bisa percaya sama siapapun, ya udah dia coba buat mungkin ngepost gitu, ngepost di platform sosial media apapun, mau di SG apa segala macem mungkin, atau di snap WA gitu, ngasih tahu kalau misalnya dia lagi sedih, dia gini. Iya. Sebenarnya tujuannya cuma satu, mungkin dia pengen dapat pengertian dari orang gitu, mungkin dia pengen dapat pengertian dari orang, pengen ngerasa ada yang merhatiin. Mungkin ketika saat itu, gue nggak tahu ya bener apa enggak ya, mungkin pada saat itu apa sih, orang tuanya dia mungkin kayak orang tua gue yang mungkin nggak terlalu peduli sama personal problem gue gitu kan. Ya makanya mungkin dia teman-teman dia gitu buat nge-support segala macam. Yang gue pikirin sih di situ, karena jujur pasti setiap orang tuh punya caranya tersendiri buat ngilangin masalah yang dia punya gitu ya. Mungkin lo dengan nge-konten, lo dengan nge-YouTube, dengan lo bermusik segala macam, dengan lo ngaji gitu, lo bisa menenangkan semuanya. Ya mungkin kalau menurut gue sih ya aja sih. Ya mungkin orang-orang banyak yang miskonsepsi gitu. Mungkin orang mandangnya terlalu over atau apa. Tapi ya who knows sih, karena gue nggak tahu yang sebenarnya terjadi apa, dan gue nggak mau ngejudge juga. Iya sih, benar sih. Satu karena emang gue nggak berhak ngejudge. Dua, kalau gue ngejudge rusak udah pak. Habis ya? Habis ya pak. Cuman ini kalau gue dari sisi negatifnya nih, maksud gue dari sisi yang nge-hates-nya nih. Dari pandangan setan lu lah istilahnya. Pandangan setan gue, emang setan aja. Pandangan hujat lu lah gitu lah. Gue melihat ini adalah sebuah ajang gitu. Maksudnya sebuah ajang buat dia ya mau pansos aja sih. Maksud gue sekarang kan bukan masalah lagi viral gitu. Orang tuh gampang banget naik dengan cara orang bikin masalah, kena masalah, terus dia bisa klarifikasi. Itu udah gampang banget, maksud gue, cara orang buat naik. Mau di YouTube, mau di Instagram, mau di TikTok, mau di manapun itu gampang banget gitu. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan, kalau emang dia benar-benar punya masalah, terus dia post di akun sosial medianya dia, terus udah naik gitu kan, udah naik, followersnya akhirnya naik, viewersnya naik, likesnya naik, segala macamnya naik gitu kan, engagementnya juga naik dia. Kenapa setelah itu akhirnya tuh video di take down? Nggak dapat violation juga dari sosial medianya, nggak melanggar community guidelines juga kalau di beberapa sosial media, dan bukan di take down sama sosial media tersebut gitu. Maksudnya dia secara personal dia take down gitu. Kurang paham sih pak kalau gitu kan, kayak tapi ya mungkin pandangan setan lu mengatakan kalau orang itu pansos segala macam. Pandangan setan anjing.
pandangan setan lu mengatakan kalau misalnya lu tuh orang itu pantas segala macem. Iya. Ya kalau gue sih gini sih ya, jujur gue kan masih masalahnya masih abu banget nih, masih nggak jelas, ambigu banget. Iya. Gue nggak tahu tujuannya emang beneran butuh temen, butuh pertolongan atau apa, atau memang dia mau pansus ya, dan gue juga nggak peduli sebenarnya. Iya. Karena itu bukan urusan gue. Cuman kalau misalnya emang ya dia mau pansus, terus ada take down itu segala macam, ya udah. Iya. Ntar juga orang-orang kan tahu sendiri. Ya balik lagi kan kita nggak bisa ngejudge. Pasti kan ada sanksi sosialnya juga kan, ada sanksi sosialnya juga nanti kalau misalnya ketahuan nih orang pansos nih, ya pasti juga ntar ada sanksi sosialnya juga. Gimana gue sih nggak mau nilai di awal, gue mau pantau aja dulu kayak gimana sih. Cuman ya buat saat ini ya support dulu aja sih gitu, karena gue nggak tahu juga masalahnya apa. Cuman karena walaupun gue orangnya negatif, tapi pikiran gue selalu mengarah ke positif. Anjay banget sih gue. Siap. Tapi kalau malam gimana bang? Udah jangan dibahas, ini jam jangan. Jam lagi hari, maksud gue sejam lagi ganti hari maksud gue. Jam lagi ganti hari. Udah mau ganti hari, bentar lagi ya kan. Jam lagi minggu, maksud gue gitu. Karena Oke, itu kan nih tadi kan dari pandangan negatif, gue pandangan setan gue lah. Cuma kalau dari pandangan positif gue nih, dari pandangan malaikat gue apa? Dari pandangan malaikat aja. Dari pandangan malaikat gue. Ada dua nih Pak. Ada pandangan rokib, ada pandangan atid. Tadi kan pandangan atid. Sekarang pandangan rokib gue nih. Dari pandangan malaikat rokib gue adalah, kalau menurut gue, apa ya, curhat itu udah jadi satu konten yang emang bukan buat pansos. Maksud gue gini, lu nggak ada ekspektasi apa-apa gitu untuk oh ini video bakal naik nih kalau gue bikin kayak gini, oh ini gue bakal punya engagement yang tinggi nih kalau gue bikin konten kayak gini. Buat gue, maksud gue kalau nge-scroll mau FYP TikTok, mau explore Instagram, mau bahkan beranda YouTube, home YouTube gitu, banyak banget adalah yang sad song, lagu-lagu sad boy gitu, terus kayak kisah apa ya, kisah curhatan orang gitu. Banyak banget yang ya lu kalau download TikTok pasti tahu, lu kalau nge-scroll FYP tuh pasti banyak banget yang dia misalnya video lagi night ride gitu atau lagi sunmori gitu kan, terus dia pakai voice over ngasih tahu tentang curhatan dia gitu sebagai seorang sad boy, dia putus sama pacar segala macem, curhat gitu sih. Cuma gue mau tanya dah, FYP itu apaan sih? FYP tuh kayak explore-nya Instagram, cuma lebih simple aja sih user interface-nya. Jadi tampilannya lebih simple. Jadi explore Instagram versi TikTok gitu ya. Nah, tuh betul sekali. Kayak gitu. Iya. Jadi tapi bukan aja buat dia pansos sih kalau menurut gue. Menurut penglihatan rokib gue. Bukan karena emang mau melampiaskan semuanya gitu, misalkan nyari pelampiasan, nyari healing gitu deh, self healing gitu segala macam gitu. Iya. Tapi emang konten-konten set, konten-konten halu gitu kan, gue juga sering upload ya, jadi. Tapi jujur sih, maksudnya emang sekarang tuh yang namanya curhat di medsos tuh lumrah sih kalau menurut gue sekarang. Lumrah apa sih? Sumpah gue dari kemarin gue nggak tahu lumrah tuh apa sih. Lumrah tuh biasa, wajar. Oh biasa. Oh iya. Lumrah tuh wajar. Lumrah tuh wajar. Menurut gue juga sekarang mungkin tahun kemarin 2 sampai 1 tahun kemarin mungkin masih dibilang lebay gitu kita curhat di medsos. Cuman makin kesini gue lihat kayak orang-orang juga makin paham gitu, makin oh iya orang curhat nih, kita harus ngertiin, support, semangat segala macam gitu sih. Dan menurut gue wajar, karena jujur gue pribadi juga kadang kalau di second account gue juga kadang curhat kayak gue gini malas gue kan gini. Sama gue juga. Pada lu sering banget sih curhat karena lu jomblo kan, lu kalau sih nggak ada tempat buat melampiaskan pacar gitu kan.
tahu. Tapi sekarang gini, nggak banyak orang yang upload konten curhat, misalnya dia lagi sedih, dia lagi punya masalah gitu. Mereka nggak terlalu mikir panjang karena gini, feedbacksnya. Jadi misalnya mereka upload konten sedih, wah mereka lagi sedih nih, bawain hatinya, lagi sedih nih, upload cedera. Mereka upload tuh, apalagi sekarang netizen tuh lebih mengerti gitu. Jadi pasti komen-komennya tuh baik, ngasih semangat, ngasih support gitu. Makanya kenapa mereka pede aja gitu ngasih curhat ke sosial media. Tapi yang harus ya, tapi kita tetap ini sih harus tetap terima resiko sih. Iya pasti. Karena pasti setiap orang curhat tuh pasti aja ada yang ngeremehin. Yakin gue. Iyalah. Lalu gitu doang gini ya. Iya, itu resikonya sih. Gitu. Gue bilang lu curhat di sosmed boleh, lu curhat di story, di second mungkin lu bikin caption sepanjang ular anaconda gitu, sebenarnya bodo amat, cuman yang penting ya sanksinya lo terima sih. Sanksinya lo terima gitu, kayak di saat lu dihujat terusin lu ya udah lu pedulin aja yang positif, yang orang-orang ngomong positifnya aja. Iya, ngapain lu pedulin nggak usah pedulin orang lain gitu. Nggak usah pedulin orang-orang yang kayak ngehujat, wah lu pansos nih, lu lebay, lu gini. Iya. Ya lu pedulin aja gitu orang-orang yang support lu waktu lu bikin curhatan online itu. Masalah orang-orang mikir lebay nih orang curhat dulu anjing gini. Dari perhatian caper, ya udah, as long as lu masih dapat positif komen dari orang walaupun sedikit, ya udah, lu pedulinya sedikitnya, jadiin itu motivasi walaupun sedikit. kan tujuan lu curhat online buat nyari motivasi. Iya, bukan karena gue lagi. Kan buat bisa ngerti lu. Ya udah, kalau udah dapat satu, ya udah, gunain aja satu dulu. Lu mau berharap 1.000 follower 18.000, mau 18.000-nya suruh ngomong ke lu itu, ya nggak mungkin juga. Mungkin juga. Rasional dikit gitu loh. Iya. Intinya lu kalau mau konten apapun, maksudnya nggak mesti konten curhat lah. Lu mau konten apapun pasti punya resiko apapun, gitu. Ada resikonya, bener. Jadi gini ya, konten seasik si Bimo. Tau Bimo kan lu? Bukan lu aja. Bimo Taya. Bukan. Bimo Pik. Bimo Pik ya. Oliver Sykes Indonesia tuh. Menurut gue ya, konten seasik Bimo aja masih ada yang dislike, masih ada yang nggak suka gitu loh. Iya itu. Nah itu konten bagus aja masih ada yang dislike gitu. Iya, nggak usah konten Bimo deh. Sekarang gini dah, gue waktu pertama kali gue bikin video murotal nih, gue upload, masih ada yang dislike, masih ada yang komen hate kok. Murotal loh bro. Ya masih pasti ada aja orang yang bilang anjing ini orang soalim, anjing mau menunjukkan banget kalau gue tahu gitu karena pribadi lu. Iya, gue ngomong itu kan lu pribadi, gue ngomong itu dalam hati gue pas lu upload. Iya. Lebih baik gue tahu ya depan orangnya. Iya, lebih baik gue tahu depan mata daripada harus diomongin belakang kan. Ya anjing, udah mana dulu, aduh. Itu kalau inget lu waktu SMA ya anjing ya, awal-awal masuk gue suka tahu sendiri anjing nih orang dulu ya anjing. Apa yang disuruh jadi Despacito apakah kelas anjing, gue inget banget gitu. Gue juga mikir kenapa gue goblok sih dulu sih. Ya itu nyambungnya sama ospek yang tadi pak. Oh iya, kita diomongin apa aja ya aja. Iya nih. Ya ujung-ujungnya nyambung ke topik pertama ya. Karena ini loh, karena gimana ya, kita ada depan kakak kelas nih ya. Itu kita terhipnotis anjir buat ngelakuin apa yang dia mau. Iya. Sekedar cari aman gitu, cari aman. Iya biar ya udahlah, yang penting gue nggak ada masalah, gue nggak di ece gitu kan. Tuh udah. Lu kalau lu ya penontonnya Radit ya, mungkin kalau lu penontonnya Radit yang nonton Radit dari awal tahu nih orang somplaknya gimana dulu. Udah mana bikin MV telat masuknya. Untung udah di take down videonya nih. Jadi kalau masih ada yang save
Enggak mungkin juga ada yang tangga nadanya entah kemana, nyanyi tangga nadanya entah kemana, itu gue bingung anjing. Enggak, ini klarifikasi ya. Gue sebenarnya dulu begitu tuh karena lagi masih mencari winning konten. Aduh. Sekarang gini dah, gue tuh sebenarnya jujur ya, yang gue lihat ya, suara lu tuh buat nyanyi ada, bisa dapat selalu buat nyanyi ada. Cuman gue dipoles aja dikit tuh. Jujur nih review aja. Jujur gue bukan menjilat lu, bukan menjatuhkan juga, tapi lu tau kan gue orangnya tuh apa adanya kan. Iya, belak-belakan ya. Belak-belakan aja. Sebenarnya suara tuh ada anjir, dari model suara lu tuh itu ada suara-suara penyanyi, cuman mungkin saat itu lu buru-buru, lu tuh nggak belajar dulu, belum siap gitu. Terus kan ada kalau misalnya lo kan MIDI ya, lu kan pakai MIDI gitu kan kayak karaoke gitu kan. Iya. Itu kan bisa -1, bisa +1, nah itu tuh nggak lu atur, jadi lu kesalahan lu waktu itu lu tuh pakai nada yang sering lu denger kayak waktu apa sih Too Good at Goodbyes kan. Oh iya. Itu tuh lu tuh pakai nadanya siapa gitu. Gue juga pernah dengar nada yang lu nyanyi tuh nada covernya siapa tuh gue tahu. Nah lu gara-gara ngikutin nada itu yang sering lu nyanyiin di otak lu nada kayak begitu. Terus lu mohon maaf ya, lu buta nada mungkin saat itu ya akhirnya kacau hancur. Iya. Jadi gak jelas aja musiknya. Benar rambutnya abu-abu lagi anjing. Sekarang emang gak abu-abu dong? Enggak, bukan, nggak tahu tuh coklat itu kan. Enggak, dulu tuh abu-abu ya. Lu abu-abu bleach anjing unik. Maksudnya pakai warna rambut lah. Dulu lu pakai hairspray ya. Pomade warna anjing. Pomade warna anjing Suavecito itu kan. Iya, sob. Anjing emang kacau banget sih. Tapi kan alhamdulillah glow up gitu ya sekarang. Enggak tahu sih glow up apa enggak sebenarnya. Awal-awal emang cringe anjing, sumpah lu tuh emang awal cringe. Cuman lu kalau saran gue sih lu jangan ngevlog lagi dah anjir. Kayaknya udah enggak zaman nih ngevlog sekarang. Cukup. Gua fokus podcast nih kayaknya. Podcastnya udah seru, apalagi nih kalau lu bisa bikin podcast yang tipikalnya lu ngundang orang ke tempat lu. Iya. Terus podcastnya tuh lu bikin ininya MP3-nya. Jadi ntar podcast ada di Spotify ya. Nah iya gitu. Asik sih. Gue lagi proses lah ini. Maksudnya gue proses bikin studio gitu. Wah ini masih dari nol banget sih. Ya nggak apa-apa. Lu kira Deddy Corbuzier dari gede aja. Dia kan dari pesulap. Ya tapi maksudnya di YouTube, YouTube Deddy Corbuzier dari konten motivasi. Iya. Konten yang Deddy Corbuzier yang kelihatan Om Deddy maaf ya Om ya. Konten-konten Deddy Corbuzier yang awal cuma motivasi sampai orang-orang mikir kayak Deddy Corbuzier ini orangnya tegas dan sangat bermotivasi. Sampai sekarang di podcast yang keluar aslinya kayak gimana gitu kan. Asli ya itulah. Aslinya kalau ketemu Regen tuh kayak gimana ya kan. Iya, ya Allah. Pasti dari nol sih. Kalau lu punya kemauan, lu start dari nol. Asalkan lu punya kemauan, ya. Terus lu konsisten pasti jalan nih. Lu jangan kayak gue ini kemauan ada, modalnya nggak ada. Jadi yang ada cuma gini-gini doang nih udah bass. Tanpa amplifier. Gitar gue jadiin penyangga buat iPad gue lagi podcast. Buset. Ya karena yang keras gitar, Pak, yang solid gitar. Kalau saya tarik pakai simut tadi miring. Begini-gini. Ini miring tadi. Ini yang stabil mana? Ya ini doang ini doang. Bass doang nggak ada. Ini juga bassnya bass Ice anjir lu bawa ke rumah. Bass lu tapi kan. Bass Ice. Maksudnya bass Ice? Bassnya Ice. Nyipet sih anjing. Gak nyipet anjir ya mungkin lupa. Ice gak ada yang ngurusin anjir. Oh iya, bertanggung jawab ya. Lu tergeletak gitu aja kan di Ice kan musik haram. Tergeletak gini aja. Oh iya. Mending gue yang adopsi anjir. Mau adopsi gue rawatin tuh. Gue bikin dekorasi. Gini. Mantap. Emang harus ke tangan yang benar gitu. Salah kalau di tempat. Aduh,
Jangan dibilangin lah. Jangan, itu aib sekolah kita. Tidak boleh. Kita tidak berhak untuk menyebarluaskan. Biar orang-orang sendiri tahu. Semuanya mari masuk ke ICM karena di sana sangat banyak benefitnya sampai menghasilkan orang yang seperti saya sekarang. Dan seperti saya bikin podcast. Iya, tapi hebat tuh cuy angkatan kita cuy. Oh ya, kenapa tuh? 70% PTN cuy. Oh iya benar. PTN. Sekalinya PTS Telkom cuy. Sekalinya PTS Telkom, PTS nomor PTLN. Gitu. Setelah BINUS sampai TLN. Iya sih. Wah, hebat angkatan kita nih mampu mereborn kan. 70% loh Pak PTN Pak. 70%. Gue masuk berapa persen ya? Lo 0,0001. 8-nya buat apa ya? Biar bagus dikit itulah, kasihan kalau terlalu jelek. Gue cuma satu doang gak asik ya. Ya, jelek ntar kasihan lu nya merasa malu. Enggak mungkin. Enggak ada orang yang kuliah itu pasti terhormat. Iya. Karena yang menentukan kan setelah kuliahnya, bukan pas kuliahnya. Iya. Lah Pak, insinyur pertanian ada yang jadi bubur, ada yang jadi tukang bubur, Pak. Iya sih. Insinyur pertanian. Sarjana teknik pertanian, teknik itulah dulu kan bilangnya insinyur pertanian. Ada jual bubur, Pak, itu Pak dekat rumah gua, Pak. Oh, iya? ST loh Pak, gelarnya ST Pak, tukang bubur. Tidak menjamin anjir. Aduh, jangan bahas lah kalau kuliah ini masih agak sensitif juga ya sebenarnya. Jadi gue agak takut juga buat. Hah? Sensitif kalau lu nya, kalau lu nggak kuliah, ngapain lu? Enggak juga, malah bukan ke guanya, ke orang-orang yang baru masuk kuliah itu pasti masih cukup sensitif gitu, apalagi. Iya, ntar dibilangin ya anjing si abang suram hidup dan kamu kuliah. Nah ini nih yang pengen gue bahas juga sama lu nih Bang. Bukan pendapat sih, penafsiran lu, asik penafsiran. Pengertian lu terhadap open minded, close minded gitu. Apa sih definisi open minded buat lu apa sih? Menurut gue tuh orang yang open minded ya, itu orang yang bisa melihat satu hal di depan dia. Iya. Itu nggak cuma dari satu cara dia berpandangan. Tapi itu open minded. Sudut pandang. Sudut pandang. Dan menurut gue minimal 2 sudut pandang. Ada baik, ada buruk. Ada baik. Kalau gue sih gini ya. Makanya gue tuh kadang-kadang suka diem, orang suka merenung gitu kan kalau gue sendiri. Kalau tentang sesuatu tuh gini nih. Gue lihat 100% baiknya kayak gimana. Terus gue lihat 100% buruk kayak gimana. Terus gue lihat lagi. Kalau 70% baik dan ada 30% buruk gitu-gitu deh pokoknya. Oh iya. Jadi peluangnya tuh selalu gue pandang gitu. Ini gimana? Oh enggak, kayaknya gagal kayak tapi bisa kok gue gini-gini kayak gitu deh pokoknya. Tapi gue nggak ngecap gue open minded ya. Kadang-kadang gue juga orangnya sama sih sama orang-orang Indo pada dasarnya. Cuman yang kebanyakan gue karena gue tahu ini sifat yang nggak gue suka. Sifat close minded kan gue nggak suka banget orang-orang close minded. Karena gue tahu gue nggak suka orang-orang close minded ya, gue berusaha buat menghindari sikap itu. Karena kan nggak lucu bro kalau misalnya lu nggak suka sama sesuatu tapi lu ngelakuin. Iya. Kan jadi lucu. Aneh. Nggak lucu gitu. Iya. Orang-orang close minded itu pasti yang selalu tahu kapan dia bisa menempatkan sikap dirinya pada lingkungan tertentu gitu. Paham gak sih lu? Iya. Saat orang-orang yang kayak gini, lu beradaptasi jadi kayak gini-gini. Mudah beradaptasi sih kalau menurut gua. Ya gak sih? Iya. Mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Dia menerima apapun yang ada di depan dia gitu loh. Tapi bukan berarti pasrah ya. Beda konsep itu. Beda konsep, bukan berarti pasrah, bukan beda konteks, bukan berarti pasrah ya. Maksudnya
Kayak orang-orang yang lu kayak apa ya bahasa sederhananya tuh, di mana bumi dipijak situ langit dijunjung gitu loh. Kalau kata Ustadz Muhammad kan begitu. Iya. Jadi tempatkanlah diri lu di mana lu berada sekarang gitu loh. Lu lagi ada di lingkungan yang kayak gini, ya wes coba buat beradaptasi aja gitu loh. Kalau masalah lu nggak suka ya udah. Sementara lu gimana? Kalau gue tuh kalau nggak suka sama sesuatu, tapi gue nggak bisa bilang, gue diemin dulu. Tapi nggak gue lakuin sepenuhnya gitu loh, paham gak sih? Yeah. Misalnya, bokap gue ngomel-ngomel ke gue gitu kan. Tapi poin-poin baiknya gue ambil, poin buruknya gue. Jadi waktu gue dimarah tuh gue kayak bayang-bayangin aja yang lain sampai saat. Jadi gue nggak denger dia ngomong apaan gitu. Oh iya. Karena mungkin opininya nggak baik gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang, kamu harus rajin gini-gini, tuh gue dengerin, iya. Coba kalau misalnya, nanti kalau kamu gini-gini, jadi ke awal-awalnya gue gini-gini. Oh iya. Bukan gue nggak dengerin, tapi lebih baik tuh lu kalau bisa nyari nasihat orang gitu loh. Iya. Terus bisa sebaik-baiknya orang nasihatin lu, tapi lu bisa nyari nasihatnya juga. Jangan semuanya lu lakuin juga. Iya, jangan lu telan mentah-mentah gitu. Ya itu jangan lu telan mentah-mentah deh. Karena kalau yang buruk-buruk misalnya orang tua lu marah-marah, dan itu nggak ada poinnya, marah-marah tapi nggak ada poinnya. Lu marah-marah yang nggak ada poinnya. Iya. Cuma nyanyi gitu doang lo, paham sih? Iya. Nah iya, kalau misalnya itu lu masukin hati, lu masukin kotak lu, yang ada lu sakit sendiri, tapi lu nggak dapat apa-apa aja. Oh iya benar. Iya. Buat apa? Kalau kata Maudy Ayunda, untuk apa? Waduh. Tapi lu kan nggak suka nih sama orang-orang yang close minded gitu. Lu kalau seandainya lu ketemu sama orang yang close minded dan lu tahu dia itu adalah orang yang close minded, lu gimana? Lu diemin aja atau kayak lu emang ya nggak mau deket lah sama dia gitu? Ya gue diemin aja. Diemin aja? Nggak. Kalau gue sih gini ya. Kalau gue nggak suka, bukan berarti gue harus maksudnya cuman suka doang, nggak suka. Oh ya gue nggak suka gitu. Nggak suka karena gue pribadi nggak suka gitu loh. Iya. Itu bukan berarti gue harus ngejauhi, bukan berarti gue nggak usah teman sama dia. Ya tetap misalnya gue nggak suka, ya udah gue tetap ya udah nih, ya udah nggak suka, ya udah kalau misalnya dia ada ngomong yang gue nggak suka, ya udah gue biarin aja gitu, udah biarin. Emang sikapnya kayak begitu. Cuman kalau misalnya ada saatnya dia butuh pertolongan gue, ya gue nggak nolak buat ngebantu juga gitu loh, nggak sih lu? Iya. Ada pintu dia buat butuh pertolongan gue, butuh apa dari gue, ya gue pasti gue ini juga gitu. Iya, gue juga sama sih kalau kayak gitu. Karena kalau konteks lu kan sahabat kan. Nah, kalau menurut gue kayak gitu karena yang gue nggak suka itu dari sifatnya dia gitu, bukan orangnya. Jadi yang gue nggak suka dari salah satu personality-nya dia gitu. Nggak, ya lu ngejauhin juga salah sih. Kalau kata gue sih, kalau ngejauhin lu kayak ngemusuh gitu loh. Lu kayak nyari musuh gitu. Ngapain sih perbanyak musuh gitu? Perbanyak teman bro. Ya intinya ya tadi yang kayak gue bilang, lo harus tahu di mana lo berada sekarang dan di mana lo harus harus bersikap gitu. Iya. Mudah beradaptasi lah intinya ya kan. Ya, tahu diri, tahu kondisi lah. Udah gede, 18 tahun. Jangan bisa. Tahu diri lah. Kalau marah-marah nggak usah online lah. Kalau offline oke lah. Iya, offline nggak bagus. Marah online anjing. Buang waktu. Buang tenaga. Kayak orang gila. Tenaga. Yang ada adik kelas lu, adik tingkat lu tuh malah ketawa-tawa anjing, bukannya takut. Beres ospek ketawa-tawa anjing. Aduh. Kamu kan ke depan. Gue mau jadi muridnya. Apa anjing? Sini ngapain anjing? Bentar enggak. Ngamuk aja. Sini ngapain? Kayak lucu. Coba di mute itu pas dia lagi ngamuk. Gak usah di mute, saya kecilin aja suaranya anjing. Iya. Iya, main Valorant. Kocak anjing. Ini ngapain orang? Iya, habis itu lu main Valorant, lu tinggal main Valorant aja udah. Iya. Karena paham juga kan kayak semua orang ospek juga pada pakai baju paling setengah doang kan. Bawahnya Pak, boxer.
Gue waktu gue ospek cuma pakai jas untar doang. Iya kan? Udah dalamnya kaos hitam. Boleh kating gue marah enggak? Kocak banget sih anjing. Santai kan kating lu ya. Lu kalau mau kuliah bener-bener kuliah coba lu punya ini pengen kuliah tahun depan itu diuntar aja anjir. Kenapa emang? Santuy parah anjir. Iya. Cuy, mapalnya aja asik-asik anjir. Kan mapala kan masih pencinta alam. Biasanya kan konteksnya mapala tuh kan keras-keras gitu anjir. Mapala tuh biasanya kalau di kampus konteksnya yang keras-keras, yang naik gunung, bocah-bocah keras gitu. Tapi di Untar enggak, anjing asik anjir orangnya. Kayak tongkrongan gitu. Kalem anjir semua. Di Untar tuh asik. Asal sopan juga cutting gitu. Asik sudah di Untar tuh. Ku promosi nih. Promosi. Ya Untar harusnya ada sesuatu lah ya sebagai apresiasi gitu ya. Nah, Untar memberikan gue ilmu cuy. Untar memberikan gue ilmu walaupun seminggu doang. Salut sih gue buat cutting gue di Fakultas Teknik Untar, salut sih gue. Maksudnya walaupun gue cuma seminggu, gue dibimbing bener-bener sih. Mentor gue tuh Kak Yola sama Kak Wima, gue bener-bener asik sih tuh orang tuh. Tapi ikat pinggang gak dipermasalahin ya? Enggak. Santai gue jadi sholat dibolehin anjir. Aduh, bahas itu mulu gue anjing. Ikat pinggang di mana? Ikat pinggang saya lagi dibenerin Kak. Di mana? Di LV. Aduh, oke Bang. Thank you buat malam hari ini. Gila di jam berapa ya? Malam minggu setengah 12 ya. Malam minggu nih emang malam minggu pacaran, ngedating kan. Kalau nggak fit callan sama cowoknya apa sama ceweknya, kita podcastan kan. Ini kayak karena cewek saya udah tidur jadi kita ke podcast nih Pak. Iya, ini juga karena cewek saya nggak punya. Oh ya, tidak punya cewek jadi. Oke Bang, thank you banget buat udah datang lagi ke podcast gue ini. Pokoknya kalau ada yang caur lagi fix banget gue auto undang lu lagi sih. Lu harus undang gue. Fix wajib itu udah wajib aja. Jangan lupa age restrict. Oh iya, age restrict. Oke. Malam ini nggak ada kata-kata kasar, dikit ada kata kasarnya. Cuman sebenarnya nggak apa. Sebenarnya ada nggak kasar. Jokes yang menyinggung deep jokes. Kan kalau kemarin kan emang omongan kan belak-belakan itu sih. Sekarang gitulah. Oke Bang, thank you udah datang. Let's close this RAD Podcast signing out.